Kemenparekraf Republik Indonesia Sandiaga Uno meyakini desa wisata bisa menciptakan peluang pekerjaan sebanyak 1,7 juta orang, efektif untuk memberikan solusi terhadap masalah tenaga kerja yang meningkat di masa pandemi. Desa wisata Kampung Tua Bakau Serip adalah desa wisata dengan paket komplit. Dalam desa wisata ini ditonjolkan wisata edukasi, konservasi, dan rekreasi. Hal tersebut menunjukkan bila lokasi tersebut bukan hanya tempat rekreasi, namun bisa juga menjadi sarana edukasi dan konservasi. Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan dengan kedatangan wisatawan negara tetangga ini, maka bisa dimanfaatkan oleh UMKM untuk ikut menjual produk mereka sekaligus menjualnya. Selain itu, digitalisasi juga sangat penting guna memajukan UMKM di desa wisata tersebut. Sandi mengungkapkan dalam pemilihan 50 desa wisata kali ini ada 7 kategori, salah satunya digitalisasi. Wisata atau Anugerah Desa Wisata Indonesia ini adalah program unggulan dari Kemenparekraf yang sudah kita luncurkan semenjak 2021, di mana setiap tahun kita menganugerahkan 50 desa wisata terbaik, desa wisata Indonesia bangkit kepada masing-masing desa di seluruh pelosok Nusantara. Alhamdulillah tahun ini desa wisata Kampung Tua Bakau Serip bisa menembus 50 besar dan dewan juri ini sangat independen. Pak Menteri, adil semua. Oh ada. Sekedar diketahui, Desa Wisata Kampung Tua Bakau Serip, Kota Batam, Kepulauan Riau termasuk dalam nominasi 50 desa wisata yang akan bertanding dalam ADWI tahun 2022 ini. Dalam kunjungannya, Mas Menteri juga menyempatkan melihat anak-anak muda sedang bermain sepak takraw. Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengajak bermain sepak takraw dan melawan Gubernur Kepulauan Riau. Menurut Sandi, sepak takraw adalah olahraga khas dari bangsa Melayu. Bahkan sudah ada pertandingannya di SEA Games dan event lainnya. Selanjutnya, Sandi juga menuju ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu sambil menyapa warga di sisi jalan dengan diiringi kesenian tabu kompang. Mas Menteri dan rombongan juga memakai ikat kepala khas Melayu atau biasa disebut tanjak. Dalam kesempatan tersebut, Sandi juga berkunjung ke pasar mangrove, di mana dalam pasar tersebut ada produk UMKM seperti souvenir kuliner, kria, fashion khas desa wisata Kampung Tua Bakau Serip. Sandi mendapat penjelasan pasar mangrove merupakan event reguler seminggu sekali yang diadakan di Kampung Tua Bakau Serip. Biasanya selain membuka stan UMKM aneka cemilan, jajanan kampung, hasil anyaman tas, keranjang kerang, pakaian, pohon bonsai, kria bahan non-organik, ditampilkan juga kesenian dan budaya yang ada di Batam. Nah, kita tentu mohon dukungan Pak Menteri karena kita juga sedang mendorong program Green Energy. Maka kota-kota kecil, kampung-kampung kecil yang kita tetapkan sebagai kawasan-kawasan wisata akan kita dorong menjadi kawasan-kawasan yang memang green energy. Kendaraan-kendaraannya ke depan mesti kita mulai berubah dengan menggunakan elektrik dan juga sejenisnya. Komitmen nanti desa-desa wisata ke depan akan kita dorong, kita kembangkan. Saya sama Pak Wali nanti akan berkolaborasi, kita nanti akan mendukung anggaran pelantar-pelantar ini, karena tadi sama Pak Konsul juga kita akan mendorong nanti kelompok-kelompok pelajar dari Singapura, kelompok masyarakat dari Singapura untuk berekreasi, beredukasi, melakukan penelitian dan berbagai macam terkait dengan mangrove. Sandi juga diberi kesempatan untuk menanam bibit mangrove bersama Gubernur Kepulauan Riau dan Wali Kota Batam. Dirinya mendapat penjelasan di kawasan hutan mangrove yang diberi nama Pandang Tak Jemu, terdapat pohon bakau yang usianya sudah ratusan tahun. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 merupakan salah satu program unggulan penggerak kebangkitan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan pariwisata Indonesia yang sedang digalakkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk kedua kalinya dengan mengangkat tema Kebangkitan Ekonomi untuk Indonesia Bangkit. Program ini diharapkan mampu mewujudkan visi Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing global, berkelanjutan, dan mampu mendorong pembangunan daerah dalam kesejahteraan rakyat. Teguh Joko Lismanto melaporkan dari Batam.